diusahakan ruangan kelas bersih dari sampah. Coba lihat ke bawah, samping kiri, samping kanan, ada sampah di luar. Nah, untuk hari ini siapa yang nggak masuk anak-anak? Masuk semua? Alhamdulillah masuk semua ya. Kita berdoa secara bersama-sama. Di sini yang akan pimpin doa adalah Yuk. Untuk hari ini kita belajar SKI pelajaran 1 dengan judul dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Materi pokoknya adalah masa awal dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Terus Pak. Di awal dakwahnya menjalankan agama Islam, Nabi Muhammad mengalami banyak tantangan dan hambatan dari kaum kafir Quraisy ya, yang menentang ajaran agama Islam. Nabi Muhammad dan para sahabat dengan tabah menghadapinya. Dakwah tersebut dan para sahabat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama secara sembunyi-sembunyi dan yang kedua secara terang-terangan. Dengan cara sembunyi-sembunyi berarti nyumput-nyumput ya nak ya. Nabi Muhammad mulai berdakwah di Mekah setelah turunnya wahyu yang kedua, yaitu surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad untuk berdakwah. Di awal dakwahnya hanya terbatas kepada keluarganya saja dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi di rumah Arqam bin Abil Arqam. Mereka yang masuk Islam dalam dakwah secara sembunyi-sembunyi adalah yang pertama Khadijah bin Walid, yang kedua Ali bin Abi Thalib, dan yang ketiga Abu Bakar, yang keempat Utsman bin Affan.
dakwah Muhammad yang sembunyi-sembunyi. Ya. Orang-orang tersebut yang masuk Islam waktu Nabi Muhammad dakwahnya secara sembunyi-sembunyi. Mereka mendapat selama 3 tahun lamanya Nabi Muhammad menjalankan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Jadi selama 3 tahun Nabi Muhammad itu menjalankan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Suatu hari Rasulullah mendapatkan perintah untuk berdakwah secara terang-terangan, yaitu dengan turunnya surat Al-Hijr ayat 94, yang artinya, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Orang-orang musyrik itu siapa? Kaum Quraisy. Ya. Pertama yang dilakukan Nabi Muhammad dalam dakwah secara terang-terangan adalah mengumpulkan dalam jamuan makan para kerabatnya dan orang-orang terpandang dari kaum Quraisy. Maka diajak untuk menyembah Allah, berbuat baik terhadap sesama, dan tidak boleh saling bermusuhan. Hanya sebagian kecil yang menerima ajakan Nabi, dan sebagian besar menolaknya, termasuk paman Nabi sendiri yang bernama siapa? Abu Lahab secara keras menolak, bahkan mengancam akan memusuhi Nabi Muhammad apabila meneruskan dakwahnya. Abu Lahab tidak mau dia masuk Islam, ya, menolak keras atas ajakan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad walaupun mendapat tantangan dan ancaman, beliau tetap tabah dan tidak putus asa. Setelah kita belajar materi ini, ya, di sini ada yang mau bertanya. Silakan, mana yang belum jelas? Setelah Pak sampaikan materinya tadi, ada yang belum jelas, silakan bertanya. Jelas? Ya, jelas ya, maksud ya. Nah, sekarang setelah Pak jelaskan tadi, di sini ada pertanyaan, ya. Pertanyaannya, saya buat kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Pertanyaannya, untuk kelompok 1, catat ya. Kelompok 1, kapan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah? Itu kelompok 1. Sudah ditulis? Sudah ya? Sekarang yang kelompok 2. Bagaimana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah? Untuk kelompok 2 soalnya. Sudah? Sudah ditulis kelompok 2? Sudah. Sekarang yang kelompok 3 soalnya ditulis. Siapakah yang pertama kali menerima dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Kelompok 3 soalnya. Nah, sekarang kamu diskusi. Silakan jawab pertanyaan yang Pak kasih tadi, yang barusan kamu tulis, ya. Diskusikan dengan teman kamu, ya. Diskusikan kelompoknya
masing-masing ya dengan teman kamu. Nanti yang sudah silakan kelompok mana yang duluan maju ke depan untuk menjelaskan hasil diskusinya. Hari ini kita buat diskusi, ya. Ini buat kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4, ya. Nah, untuk pertanyaannya, untuk kelompok 1, perhatikan. Pertanyaannya tulis ya. Kelompok 1 ini, ya kelompok 2 nanti. Kelompok 1 tulis. Siapa sajakah orang pertama kali masuk Islam? Siapa sajakah orang pertama kali masuk Islam? Berarti soalnya Nomor 2. Strategi apa saja yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW? Nah, ini kelompok 2. Tanya, bagaimana tanggapan mereka terhadap ajakan Nabi Muhammad? Yang dimaksud mereka tuh kaum Quraisy, ya. Satu lagi, apa alasan kaum Quraisy menolak ajaran Nabi Muhammad, menolak ajaran Nabi Muhammad? Ya. Ini siapa ini kemarin? Ayo, apa pun. Di mana dan umur berapakah? Di mana dan umur berapakah Nabi Muhammad mendapat wahyu yang pertama kali? Dapat wahyu yang pertama kali. Sudah. Nomor 2. Bagaimana bunyi surah? Bagaimana bunyi surah Al-Hajj ayat 94? Sudah, dapat kedua apa itu? Strategi yang dilakukan yang pertama adalah berdasarkan
menghuyung-huyung. Ya, hanya sedikit orang, hanya sedikit orang, hanya sedikit orang yang mau menerima, hanya sedikit orang yang mau menerima ajaran Muhammad. Yang mau menerima ajaran Nabi Muhammad. Sebagai besar dari mereka menolak, sebagian besar dari mereka menolak. Kedua, apa? Ya, alasannya kaum Quraisy menolak ajaran Nabi Muhammad. Berapa alasannya ya? Kaum Quraisy menolak ajaran Nabi Muhammad adalah yang pertama, alasannya persaingan merebut kekuasaan. Persaingan merebut kekuasaan. Merebut kekuasaan. Yang kedua, hilangnya kasta. Hilangnya kasta. Yang keempat, yang kedua hilangnya kasta. Yang ketiga, status sosial. Yang keempat, hilangnya perdagangan patuh. Hilangnya perdagangan patuh. Nah, itu yang seperti kalau sudah nanti salah satu kelompok mewakili masing-masing maju ke depan. Kalau yang belum maju, kalau lain maju rentak. Kamu diam ya, pokoknya nanti kumpul semua. Mulutnya masuk ke situ, diem bae lah. Kalau nggak penting nggak usah ngomong, diem bae. Sudah belum? Belum. Ya. Selesaikan dulu. Ya. Curah, Pak. Ya, yang coba untuk kelompok 1 silakan.
hilangnya kasta sosial dan hilangnya perdagangan batu. Itu adalah salah satu dari apa alasan kaum Quraisy menolak ajaran Nabi Muhammad, ya. Terus. Nomor telu. Empat telu. Kelompok 3, silakan. Yang depan. Kelompok 3. Kelompok 3 silakan maju. Wah, serius. Ya. 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 Perhatikan. Semua tugas, semua kelompok sudah menjelaskan hasil diskusinya di depan. Ya. Sekarang untuk tugas di rumah, kamu buat pertanyaannya, ya. Apa penyebab Rasulullah dakwah? Dan yang kedua, bagaimana kendala Rasulullah waktu berdakwah? Rasulullah waktu berdakwah. Sudah kamu kerjakan di rumah, kita lanjutkan minggu depan. Lanjut ke kedua. Sudah kan? Sudah? Kelompok 1 sudah ya? Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Sekarang kelompok mana yang duluan yang ingin memaparkan hasil diskusinya? Ayo silakan maju ke depan. Coba. Nadila, ya silakan. Hasil diskusinya dengarkan, untuk yang lain dengarkan ya. Hasil diskusinya, hasil pertanyaannya apa? Jawabannya. Salam mulai berdakwah setelah turun wahyu yang kedua, yaitu surat Al-Mudatsir ayat 1-7. Nabi Muhammad mulai berdakwah kepada umat manusia. Benar Pak Sarana? Ya, alhamdulillah ya. Untuk kelompok 2, silakan ya. Fatimah ya. Dengan cara mengundang kerabat dan orang terpandang dari kalangan Quraisy dalam perjamuan makan. Maka Nabi Muhammad menyampaikan ajaran yang benar kepada mereka. Ya, dengan cara menjamu makan-makan ya, Nabi Muhammad mengajak kaum Quraisy untuk masuk Islam. Untuk kelompok 3 ya, siapa? Mas, silakan Mas. Suaranya yang agak keras dan yang lain kedengeran. Siapa yang pertama kali menerima dakwah Nabi Muhammad SAW? Nabi Muhammad SAW menyebarkan agama Islam kepada tetangga sendiri, kerabat,
kembali serta sahabat dekat. Ya, sudah. Nah, sekarang sudah ya. Hasilnya sudah kalian dengar semua dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 ya. Ya, Agung, ada yang tanya Agung? Hah? Apa? Agung, gimana? Sudah? Ya? Sudah? Sudah jelas? Apa yang Pak sampaikan tadi? Sudah jelas? Jelas ya? Kalau jelas, siapa yang belum? Japi? Sudah jelas ya? Kalau belum jelas silakan tanyakan sebelum materi kita habis ya. Pak Tutu, ada yang boleh jelas? Sudah? Ya, kalau memang sudah jelas, karena waktunya sudah habis ya. Pak cukupkan sampai di sini dulu. Apa yang kamu dapat hari ini dipelajari di rumah. Ya, kamu pelajari di rumah. Hasil hari ini kamu buka-buka bukunya di rumah, belajar di rumah, boleh kelompok, boleh sendiri. Ya. Kiranya cukup sampai di sini dulu. Kita lanjutkan minggu depan. Ya, Pak ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.